Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kali ini saya bisa menyampaikan lagi sebuah video pembelajaran. Materinya materi pelajaran PKWU Produk Kreatif dan Kewirausahaan kelas 12 semester 5, yaitu tentang mempersiapkan pendirian usaha. Kali ini materi persiapan pendirian usaha saya bagi menjadi dua bagian, dan untuk video kali ini akan saya sampaikan persiapan pendirian usahanya bagian pertama. Untuk mempersiapkan pendirian usaha itu, apa yang harus kita lakukan sebelum kita mulai materi selanjutnya? Mari kita lihat dulu langkah-langkahnya. Nah, yang pertama, ini untuk usaha yang formal. Untuk usaha yang formal yaitu membentuk badan usaha. Kita pilih dulu bentuk badan usahanya. Nama perusahaannya kita juga harus buatkan, ya, dan nanti ada perizinan usahanya. Nah, pada bagian satu ini akan lebih disampaikan materi tentang persiapan pendirian usaha dalam hal perizinan usaha. Tapi kita lihat dulu seperti apa pembentukan badan usahanya dulu. Bentuk badan usaha itu ada berbagai bentuk badan usaha di Indonesia ini, ya. Nah, beberapa bentuk usaha itu bisa dilihat dari menurut lapangan usahanya, bisa juga dilihat dari kepemilikan modalnya, ada juga perbandingan antara tenaga kerja dan mesinnya. Nah, ada juga badan usaha berdasarkan bentuk hukumnya. Kita lihat pengertian badan usaha dulu, ya. Badan usaha itu apa sih? Badan usaha itu adalah kesatuan yuridis ekonomis yang bertujuan untuk mencari keuntungan. Sedangkan perusahaan adalah satuan teknis yang bertujuan untuk menghasilkan barang dan jasa. Badan usaha mempunyai fungsi sebagai badan tertinggi yang mengurusi perusahaan, sementara perusahaan merupakan alat bagi badan usaha dalam mencari keuntungan. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa perusahaan merupakan bagian dari badan usaha. Nah, oleh karena itu, suatu badan usaha bisa mempunyai lebih dari satu perusahaan. Nah, berikutnya bentuk badan usaha tadi sudah disampaikan, ada menurut lapangan usahanya. Apa saja sih yang termasuk dalam badan usaha menurut lapangan usahanya? Ada badan usaha agraris di negara kita, negara agraris, otomatis di sini ada badan usaha agraris seperti pertanian, perkebunan. Berikutnya ada badan usaha ekstraktif, yaitu yang kegiatannya menggali, mengambil, dan mengolah kekayaan alam tersedia dengan tidak mengubah atau membuat barang. Contohnya adalah pertambangan. Berikutnya adalah badan usaha industri, yang kegiatannya mengubah atau mengolah bahan dasar menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Contohnya usaha industri itu perusahaan tekstil. Yang berikutnya masih badan usaha menurut lapangan usahanya, yaitu badan usaha perdagangan, yang kegiatannya membeli barang untuk disimpan beberapa lama dan kemudian dikeluarkan lagi melalui pertukaran atau penjualan. Dan yang kelima ada badan usaha jasa. Di sini kegiatannya menyediakan jasa kepada orang atau badan lain. Contohnya badan usaha jasa itu ada salon, sewa mobil, ya, transportasi. Itu badan usaha menurut lapangan usahanya. Berikutnya yang kedua, badan usaha menurut kepemilikan modalnya, yaitu ada badan usaha milik negara,
badan usaha milik swasta, dan ada badan usaha milik campuran. Kalau badan usaha milik negara, jadi semua bentuk perusahaan yang seluruh modalnya merupakan kekayaan negara. Nah, kalau untuk badan usaha milik swasta, ini badan usaha yang modalnya berasal dari perseorangan atau sekelompok orang dan tujuannya untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Nah, badan usaha milik swasta ini ada swasta asing, ada juga swasta nasional. Yang ketiga ada badan usaha milik campuran. Nah, di sini badan usaha yang modalnya dimiliki sebagian oleh swasta dan sebagian lagi dimiliki oleh negara. Yang berikutnya ada badan usaha berdasarkan perbandingan penggunaan tenaga kerja dan mesin. Kalau di negara berkembang seperti Indonesia ini, masih banyak penggunaan tenaga kerjanya dibandingkan tenaga mesin. Itu dinamakan badan usaha padat karya. Kalau di negara maju, biasanya itu lebih banyak menggunakan mesin dibandingkan tenaga manusia. Itu dinamakan badan usaha padat modal. Jadi badan usaha berdasarkan perbandingan penggunaan tenaga manusia dan mesin, itu ada badan usaha padat modal dan ada badan usaha padat karya. Berikutnya ada badan usaha berdasarkan bentuk hukumnya. Nah, ada perusahaan perorangan, ada perusahaan persekutuan, ada juga PT. Nanti kita lihat slide berikutnya. PT itu perseroan terbatas ya, atau CV, persekutuan. Jadi gabungan kalau persekutuan. Kalau perorangan itu milik masing-masing perorangan. Nah, itu sekilas tentang bentuk badan usaha. Nah, untuk nama perusahaan ini biasanya yang mudah diingat atau biasanya berkaitan dengan kegiatan usahanya itu sendiri. Berikutnya, apa yang harus kita lakukan supaya usaha kita itu legal? Hal pertama, perizinan usaha yang pertama kali harus kita buat adalah akta pendirian usaha. Ini sama halnya dengan bayi yang baru lahir, itu dibuatkan akta lahirnya. Sama dengan perusahaan itu sendiri, jika baru dibuat, itu dibuatkan akta pendirian usahanya. Ini fungsinya adalah tujuannya untuk legalitas usaha. Jadi untuk usaha kita supaya terdaftar di pemerintahan. Baik, kita lanjutkan. Masih tentang persiapan pendirian usaha yang akan kita bahas. Di sini hal-hal yang harus diperhatikan dalam persiapan pendirian usaha itu, ini udah jelas ya, modal yang dimiliki. Modal ini di sini yang dimaksud adalah keuangan, terus juga aset-aset ya. Terus tadi dokumen perizinan, tadi sudah disinggung, perizinan usaha yang pertama kali harus dibuat adalah akta pendirian usaha. Ada juga para pemegang saham. Jadi siapa saja yang punya modalnya. Berikut tujuan usahanya apa? Ini di awal tujuan usahanya harus jelas ya. Dan jenis usahanya apa? Jenis usaha perdagangan, jenis usaha jasa atau apa. Jadi memang harus diperhatikan di awal persiapan pendirian usaha. Berikutnya, beberapa bentuk badan usaha tadi sudah disinggung. Ada usaha perseorangan, ada koperasi, ada perusahaan komanditer, ada juga perseroan terbatas. Nah, untuk perusahaan perorangan ini, bentuk badan usaha yang dimiliki atau dikelola dan dipimpin oleh seorang yang bertanggung jawab penuh terhadap segala risiko dan jalannya perusahaan. Ini ciri-cirinya: modalnya milik sendiri, dikelola sendiri, relatif terbatas modalnya, pendiriannya relatif mudah, dan laba atau ruginya ditanggung sendiri.
Berikutnya untuk koperasi, kita sering sekali menjumpai koperasi ini sangat familiar di kita. Ada beberapa bentuk koperasi, ada koperasi primer, sekunder, tersier. Koperasi ini asasnya adalah gotong royong dan keputusan tertingginya ada di rapat anggota. Jadi dari anggota untuk anggota. Dan koperasi ini macam-macam bentuknya. Ada koperasi simpan pinjam, ada koperasi barang, dan ada juga yang gabungan, ada simpan pinjam, melayani simpan pinjam, ada juga penyediaan barang-barang, jual beli barang. Berikutnya ada perusahaan komanditer. Perusahaan komanditer ini masuk dalam perusahaan persekutuan. Persekutuan komanditer atau CV terdiri dari beberapa orang yang sebagian memasukkan modal, mengelola, dan bertanggung jawab tak terbatas atas risiko perusahaan, serta sebagian yang lain hanya memasukkan modal saja dan bertanggung jawab terhadap modal yang disertakan saja. Jadi di CV ini anggotaannya ada dua, ada anggota aktif dan anggota pasif. Anggota aktif ini yang menyertakan modal dan ikut mengelola. Kalau anggota pasif hanya menyertakan modal saja. Nah, berikutnya ini perseroan terbatas. Ini bentuk badan usaha berdasarkan hukumnya ya, perorangan, koperasi, komanditer, PT. Perseroan terbatas di sini merupakan persekutuan dua orang atau lebih dengan modal yang berasal dari pengeluaran saham. Setiap persero dapat memiliki satu atau lebih saham serta bertanggung jawab atas hanya pada modal yang ditanamkan pada perseroan saja. Nah, PT juga ada hanya PT, ada PT Persero, ada PT Persero Tbk. Nah, dari beberapa bentuk badan usaha yang sudah disampaikan tadi, perbedaan tersebut itu dilihat dari kesederhanaan dalam mendirikan usahanya, jumlah pemiliknya, tanggung jawab keuangan atas utang usaha, pembuatan keputusan, dan pajak. Juga ada hal lain yang membedakan dari bentuk-bentuk usaha tersebut. Ini untuk masih pengenalan dulu sebelum kita masuk ke persiapan pendirian usaha tentang perizinan usahanya. Baik, kita lanjut. Nah, di sini juga dalam persiapan pendirian usaha itu kan kita harus membuat struktur organisasi. Apa sih struktur organisasi? Apa itu pengorganisasian? Tujuan rekrutmen pegawai dan disusunnya bagian struktur organisasi, karena ini rekrutmen ini kaitannya dengan struktur organisasi ya. Jadi organisasi itu, pengorganisasian itu adalah proses pembagian tugas, pengelolaan, pembagian tugas, pengelompokan supaya tidak terjadi tugas yang saling bertumpuk dan supaya lebih mudah untuk menyelesaikan tugas-tugas dalam perusahaan. Nah, untuk struktur organisasi ini kaitannya dengan rekrutmen pegawai. Apa sih tujuan rekrutmen pegawai? Rekrutmen pegawai itu pengadaan tenaga kerja dalam sebuah perusahaan untuk ditempatkan pada posisi yang sesuai yang diharapkan oleh perusahaan dapat menyelesaikan kegiatan-kegiatannya. Nah, di sini untuk struktur organisasi ini merupakan hubungan dasar dalam hubungan formal. Jadi terlihat dari bagian struktur organisasi itu
memperlihatkan hubungan formalnya dalam sebuah usaha. Di situ tujuannya yaitu memperlihatkan tanggung jawab sesuai tugasnya. Jadi tadi pembagian tugas, pengelompokan. Dan juga wewenang hak untuk mengambil keputusan bisa dilihat dari struktur organisasi. Pertanggungjawaban juga kaitannya dengan laporan kerja dari bawahan ke atasan. Ini tentang struktur organisasi. Jadi untuk kita membuat perusahaan, persiapannya itu salah satunya juga kita harus mempersiapkan bagaimana struktur organisasinya, pembagian tugasnya nanti seperti apa. Ya, ini berkaitan dengan pengadaan pegawai, SDM, kaitannya juga dengan sejauh mana bidang usaha yang kita lakukan. Jadi jumlah pegawai juga ini sangat terkait dengan besar kecilnya lingkup usaha yang kita lakukan. Baik, kita lanjut. Ini hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan struktur organisasi. Jadi dalam pembuatan struktur organisasi harus memperhatikan bentuk usaha yang tadi sudah disampaikan, kaitan dengan struktur organisasi itu bentuk usahanya apa. Ya, kalau makin sedikit SDM-nya, biasanya struktur organisasinya yang sederhana. Jadi struktur organisasi juga ada yang sederhana, ada fungsional, ada yang gabungan, ada struktur organisasi garis, lini, ada garis dan staf. Ya, ini tergantung juga bentuk usahanya. Kaitannya juga bentuk pekerjaan rencana kerja dari usaha tersebut. Tadi juga sudah disampaikan yang termasuk harus diperhatikan dalam pembuatan struktur organisasi adalah jumlah karyawan atau pegawai. Deskripsi pekerjaan dari pegawai itu, deskripsi jabatannya, deskripsi pekerjaannya, jadi gambaran pekerjaannya seperti apa. Tujuan usaha, tadi tujuan usahanya apa, ini otomatis akan mempengaruhi pembuatan struktur organisasi. Ada kemampuan karyawan yang disyaratkan dari sebuah usaha. Berikutnya alur perintah atau komandonya juga ini bisa diperlihatkan nanti dari struktur organisasinya. Jadi alur perintah komando sangat mempengaruhi pembuatan struktur organisasi. Dan jenis organisasi yang dipilih juga. Ini hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan struktur organisasi dalam sebuah usaha ataupun dalam sebuah lembaga. Nah, baik, kita lanjut. Ini tentang persiapan pendirian usaha yang akan kita bahas kali ini tentang perizinan usahanya. Kalau tadi pengenalan persiapan secara global, kalau ini lebih fokus ke persiapan tentang perizinan usaha. Jadi di awal sudah disampaikan, kita membuat sebuah usaha itu harus usaha yang legal ya. Untuk legalitas itu harus membuat akta pendirian usaha. Nah, apa sih perizinan usaha itu? Suatu bentuk persetujuan atau pemberian izin dari pihak yang berwenang. Pihak berwenang di sini siapa? Ini lebih ke pihak pemerintah ya, atas penyelenggaraan kegiatan usaha yang kita lakukan. Jadi izin usaha itu seorang wirausaha atau pelaku usaha akan membuat sebuah usaha itu mengajukan dulu izin usaha, dan izin usaha itu banyak sekali ya. Nah, baik, apa tujuan izin usaha? Mengapa kita harus atau pelaku usaha itu harus membuat izin usaha? Tujuannya ini, jika kita sudah
tercatat di pemerintahan, nanti dari pemerintah biasanya akan memberikan pembinaan, ada pemberian arahan serta pengawasan sehingga usaha bisa tertib dan menciptakan pemerataan kesempatan berusaha atau kerja demi terwujudnya keindahan pembayaran pajak, menciptakan keseimbangan perekonomian dan perdagangan. Jadi secara umum banyak perusahaan yang sudah diberikan izin itu masing-masing akan mendapatkan haknya, akan dapat pembinaan, arahan, dan pengawasan. Kalau diawasi, apa tujuannya adanya pengawasan? Tadi ya, usahanya bisa tertib. Jadi ada hal-hal yang aturan-aturan yang wajib diikuti dalam dunia usaha itu supaya masing-masing tertib, berjalan dengan baik, bersaing dengan sehat. Ini juga kaitannya dengan tertib perpajakan. Ya. Baik, kita lanjut. Nah, di sini surat izin usaha yang diperlukan dalam pendirian usaha. Ada surat izin tempat usaha atau situ, ada surat izin usaha perdagangan, SIUP, ada nomor pokok wajib pajak, NPWP, nomor register perusahaan, nomor rekening bank, ada juga analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL, ada istilah juga izin prinsip, izin penggunaan tanah, izin mendirikan bangunan, izin gangguan, dan masih banyak lagi surat izin usaha dalam persiapan pendirian usaha. Kita lihat sedikit tentang situ, surat izin tempat usaha. Jadi kita buat usaha, tempat usahanya itu harus kita minta izin. Itu yang legal, itu situnya harus diurus ke pemerintah daerah tingkat 2. Paling tidak, kalau kita usahanya informal, ada izin ke tetangga atau RT atau RW setempat. Ya. Kalau surat izin usaha perdagangan ini dikeluarkannya oleh oleh Departemen Perdagangan. Ya. Nomor pokok wajib pajak sama halnya fungsinya sebagai identitas perusahaan. Ya, sama halnya dengan KTP, identitas perusahaan, ini NPWP pakainya. Ini juga berfungsi untuk tertib perpajakan, pengawasan pemerintah dalam hal pajak. Ada nomor register perusahaan tadi sudah disampaikan, jadi kita meregister, mendaftar. Nah, untuk nomor rekening bank, usaha itu kan ada transaksi. Nah, nomor rekening bank ini untuk transaksi kegiatan usaha. Analisa mengenai dampak lingkungan, AMDAL atau analisis dampak lingkungan ini dikeluarkan oleh BPLHD, Badan Lingkungan Hidup Daerah, ya, terhadap kegiatan usaha yang kita lakukan. Dampak ini bukan hanya dampak positif, dampak negatif, tapi ada juga dampak positif, ya. Dampak itu ada dari sebuah usaha itu dampak positif dan negatif. Kalau negatif itu seperti pencemaran lingkungan. Jadi dengan adanya AMDAL ini dipastikan limbah industrinya itu, limbah usahanya itu masih dalam kriteria persyaratan yang berlaku, tidak mengganggu lingkungan. Kalau dampak positif, contohnya dengan adanya sebuah usaha bisa mengurangi angka pengangguran, menarik tenaga kerja. Untuk izin prinsip, ini izin yang diberikan pada perusahaan industri.
izin penggunaan tanah. Jadi ada yang hanya menggunakan tanah saja, ada yang hanya menggunakan bangunan saja, ada yang dua-duanya. Nah, untuk izin mendirikan bangunan ini tarifnya itu sesuai yang sudah ditentukan. Paling tidak ada faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya tarif IMB. Salah satunya adalah tujuan bangunan untuk digunakan rumah atau usaha, terus luasnya itu juga mempengaruhi, posisinya, lokasinya itu juga mempengaruhi tarif IMB. Ada juga izin gangguan. Baik, kita lanjut. Nah, tadi sudah disampaikan sekilas tentang situs, SIUP, NPWP, NRP, NRB, AMDAL, IMB. Kita bisa searching, kita bisa cari informasi di internet sebanyak-banyaknya. Dan ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk mengurus perizinan usaha ini terus berubah ya, karena kebijakan pemerintah mengikuti kemajuan teknologi juga, mengikuti perkembangan zaman juga. Tadi sudah disinggung tentang situs, surat izin tempat usaha, masing-masing SIUP juga ini ada masa berlaku. Kalau untuk SIUP ini ada surat izin usaha perdagangan, ada SIUP perusahaan kecil, dan ada SIUP perusahaan besar. SIUP perusahaan kecil masa berlakunya tidak terbatas selama perusahaan itu masih berjalan, masih menjalankan usahanya. SIUP perusahaan besar masa berlakunya 5 tahun, tapi setiap tahun harus didaftarkan ulang. Nah, tadi AMDAL sudah disampaikan, NRB, NRP, IMB juga. Nah, di sini apa persyaratan untuk mendapatkan situs, SIUP, NPWP, nomor pokok wajib pajak ya. NPWP juga jika ada penyalahgunaan itu ada sanksinya. Di sini apa persyaratan untuk mendapatkan perizinan usaha yang sudah disampaikan tadi. Kita bisa lihat ini tentang SIUP tadi sudah disampaikan, dikeluarkan oleh pemerintah daerah tingkat 2. Setiap tahunnya harus didaftar ulang. Ini syarat-syarat pengurusannya, ada izin tetangga, diketahui RT, RW, pendaftaran ke kelurahan dan kecamatan, didaftarkan ke pemerintah kota atau kabupaten. Tentang situs surat izin tempat usaha. Berikutnya SIUP tadi sudah disampaikan, dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk atau kepala kantor perdagangan atas nama menteri sesuai domisili pemilik atau pengelola. Masa berlakunya tidak terbatas tadi untuk usaha kecil. Untuk masa berlaku perusahaan besar, SIUP perusahaan besar itu 5 tahun. Jadi nanti ada kriteria tersendiri untuk perusahaan kecil seperti apa, perusahaan besar itu seperti apa. Ini persyaratan untuk pengurusan secara umum SIUP. Ada salinan akta pendirian dari notaris, tadi disampaikan di awal akta pendirian usaha, izin usaha yang pertama kali harus dibuat. Ini kita pengajuannya ke notaris ya. Di sini untuk SIUP syaratnya salinan akta pendirian dari notaris, salinan surat pendaftaran akta pendirian dari pengadilan negeri setempat, salinan KTP pemilik atau penanggung jawab, salinan situs surat izin tempat usaha, dan foto pemilik atau pengelola atau penanggung jawab. Ini tentang persyaratan pengajuan pembuatan SIUP surat izin usaha perdagangan. Berikutnya tentang NPWP.
untuk setiap badan usaha dan perorangan. Jadi masing-masing harus punya nomor pokok wajib pajak. Perorangannya ada, terus juga buat NPWP. Kalau perusahaan juga harus punya NPWP, nomor pokok wajib pajak. Jadi untuk NPWP ini sama dengan identitas diri, ya. Berikutnya syarat mendapatkan NPWP. Ini ada fotokopi akta pendirian, ada fotokopi situ, dan fotokopi kartu tanda penduduk. Nah, ini NRP, nomor register perusahaan, itu disebut juga dengan TDP atau tanda daftar perusahaan. Masa berlakunya selama 5 tahun. Ini sama, setiap tahunnya harus diregistrasi ulang. Syarat untuk mendapatkan NRP yaitu fotokopi pemilik atau penanggung jawab, fotokopi akta pendirian usaha, fotokopi situ surat izin tempat usaha, dan fotokopi nomor pokok wajib pajak. Ini untuk NRB tadi sudah disampaikan, berfungsi sebagai rekening kegiatan perusahaan sehingga mudah dalam mengontrol kondisi keuangan perusahaan. Pihak yang bertanggung jawab biasanya 2 orang, ada bendahara dan manajer keuangan. Syarat mendapatkan NRB yaitu harus mencantumkan fotokopi KTP pemilik, kartu contoh tanda tangan, dan tanda setoran dan rutinnya. Ini tentang AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan, tadi sudah disampaikan, dikeluarkannya oleh BPLHD, ya, Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah. Nah, syarat mendapatkan AMDAL ada fotokopi KTP pemilik, fotokopi akta pendirian, fotokopi situ, fotokopi NPWP, fotokopi NRP, fotokopi denah tempat usaha. Nah, berikutnya tentang IMB. Ini langkah-langkahnya itu datang ke Dinas Tata Kota Kecamatan sesuai lokasi. Syarat yang harus disiapkan untuk mendapatkan IMB yaitu ada fotokopi KTP pemilik, fotokopi pembayaran PBB pajak bumi dan bangunan terakhir, fotokopi sertifikat, fotokopi akte jual beli, izin peruntukan penggunaan tanah, gambar teknik bangunan, surat persetujuan tetangga, dan fotokopi IMB lama untuk yang renovasi. Baik, itu materi untuk persiapan pendirian usaha yang bagian pertama tentang perizinan usaha. Nanti kita akan lanjut lagi, bertemu lagi pada video pembelajaran berikutnya, persiapan pendirian usaha bagian kedua. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.